Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sesuai judulnya, saya akan membahas terkait dengan bucin kepada Allah versus bucin kepada manusia. Nah, layaknya ketika kita mencintai manusia, maka ketika kita mencintai Allah pun kita memiliki konsekuensi dari apa yang telah kita ucapkan. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang Allah suka. Kita suka untuk sholat, suka untuk berpuasa, suka untuk bersedekah, dan melakukan segala kebaikan yang Allah perintahkan. Namun lucunya adalah ketika kita mengaku kita sudah mencintai Allah, tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal yang ternyata Allah tidak suka, hal-hal yang Allah larang. Ketika Allah bilang, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Tapi yang kita lakukan adalah justru kita malah mendekati hal-hal maksiat yang Allah tidak suka. Kita mendekati sesuatu yang Allah benci, Allah larang di dalam Al-Quran. Nah, apakah itu suatu bentuk kecintaan? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih ridho Allah? Kita bisa meraih cintanya Allah. Ketika kita mengaku kita mencintai Allah melebihi apapun di dunia ini, melebihi makhluknya, melebihi harta benda, tapi nyatanya yang kita lakukan adalah justru sebaliknya. Kita lebih mencintai harta, kita lebih mencintai hal-hal yang fana di dunia ini, hal-hal yang berupa kesenangan semata, tapi bukan bentuk kita untuk mencari ridha Allah. Atau mungkin contoh sederhananya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari Allah, membaca firman-firman dari Allah yang merupakan petunjuk bagi kita. Apa respon kita? Apakah kita membacanya dengan kondisi mengantuk? Atau kita membacanya dengan kondisi terharu, bahagia, menangis? Coba kita renungkan, apa reaksi kita atau tanggapan kita ketika membaca ayat-ayat Allah? Apakah seperti membaca surat-surat cinta dari makhluknya? Atau kita membacanya dengan perasaan terharu, bahagia, dan bersyukur? Nah, dari contoh-contoh sederhana atau hal-hal kecil yang bisa kita lihat, sudahkah kita bisa membandingkan apakah kita memang mencintai Allah melebihi segala-galanya, ataukah hanya sebatas ucapan di bibir saja? Atau mungkin justru kita lebih mencintai makhluknya daripada Allah? Nauzubillahi min dzalik. Atau mungkin contoh sederhananya lagi, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk bersedekah, tapi justru reaksi kita atau respon kita malah lebih mementingkan hal-hal duniawi. Dan anehnya lagi, justru perintah dari manusia atau mungkin perintah dari atasan, perintah dari seorang pacar, atau perintah dari mungkin orang yang kita suka, orang yang kita sanjung-sanjung, itu lebih kita pentingkan dari perintah Allah. Ketika perintah dari manusia lebih kita pentingkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah itu bentuk rasa cinta kita kepada Allah? Apakah itu bentuk bahwa kita mengagungkan Allah melebihi segala-galanya? Tentu tidak. Ketika kita mencintai Allah, maka hal yang harus kita utamakan adalah segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan sesuatu yang Allah larang tidak kita kerjakan, dan bahkan kita jauhi sejauh-jauhnya. Akan sangat lucu ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah, tapi yang kita lakukan malah sebaliknya. Jadi, coba kita renungkan apa hal-hal yang sudah kita lakukan yang kita mengaku kita mencintai Allah, kita mengaku kita mencintai Rasul, tapi yang kita lakukan justru sebaliknya. Yang kita lakukan justru yang menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau mungkin di kasus lain, ketika kita sudah berbicara bahwa kita mencintai Allah, maka perlu pembuktian-pembuktian
untuk hal-hal kecil bagi kita para muslimah. Ketika kita mengaku mencintai Allah, maka kita akan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah menutup aurat. Nah, kita sudah tahu batasan aurat bagi wanita seperti apa. Lalu, apa hal yang membuat kita sampai sekarang itu belum mampu atau belum tergerak hatinya untuk menutup aurat secara sempurna sesuai dengan yang Allah perintahkan? Padahal kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan untuk menutup aurat, itu adalah suatu kehormatan, suatu kemuliaan yang diperuntukkan bagi kita muslimah. Suatu cara untuk menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, agar kita tidak diganggu oleh orang lain, agar kita menampilkan identitas kita sebagai seorang muslimah, agar kita bisa bangga bahwa kita adalah seorang muslimah, kita memiliki jati diri dan kehormatan yang Allah jaga dan Allah muliakan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum mantap atau belum siap untuk berhijab, coba mulai belajar untuk menggunakannya secara sempurna. Karena insya Allah ketika kita memang berniat untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan datangkan kemuliaan-kemuliaan. Allah akan gantikan hal-hal yang mungkin harus kita lepaskan, insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Jadi tidak usah ragu untuk berhijab, tidak usah ragu untuk menutup aurat secara sempurna, dan tidak usah memikirkan omongan-omongan di luar sana yang menganggap bahwa percuma pakai hijab, percuma menutup aurat dengan sempurna, tetapi kelakuannya mungkin masih buruk. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, dan kita tahu bahwa tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada makhluk yang diciptakan langsung baik, maka kita butuh untuk senantiasa memperbaiki diri. Jadi mungkin omongan-omongan di luar sana yang menganggap bahwa tidak usah terlalu fanatik gitu dalam menggunakan hijab, biasa-biasa aja gitu. Tapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan ini, Allah suka, Allah sayang sama kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda menutup aurat dengan sempurna. Percayalah bahwa Allah melihat proses kita yang sedemikian rupa. Kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, maka insya Allah akan ada jalannya untuk kita bisa meraih ridha Allah. Oke teman-teman, mungkin itu dulu di video kali ini. Semoga ada hal-hal baik, ada manfaat yang bisa dipetik, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada saran atau masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta dinyalakan lonceng notifikasinya untuk menonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.